Justru gue tuh waktu zaman junior, gue tuh sering malah dapet cuan. Nah, Karena kenapa tuh? kayaknya dari dulu nyari Ini pengakuan cuan dosa dulu. juga Itu nih, dari Ini dulu. dokter slash entrepreneur kayaknya ya, Gua- menemukan jiwa kewirausahaan. Belut gitu, belut. cari Iya, cuan jadi dari gue, duit gitu. aduh maaf nih bang dan mbak, Sebut saja namanya siapa dong? Aduh. maaf dan mbak, bang dan mbak semua nih. Hai Kontromedi semuanya, dimanapun kalian berada, kembali lagi dalam acara Tabu Talks About Extraordinary, di mana kita akan ngebahas isu-isu seputar kesehatan yang memang bisa dibahas tanpa batas. Dan jangan lupa kalian juga bisa follow Instagram dan Facebook di @lakoimedis, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng di channel ini. Nah, balik lagi tadi ada pertanyaan yang gantung. Mulai kapan akhirnya merasa berdedikasi penuh, devoted, committed, saya akan menjadi dokter untuk negara, dan akhirnya Subhanallah. mengambil spesialis nih, dan ortopedi dan traumatologi. Itu kalau gue istilah itu kesadaran diri lah ya, muncul gitu, yang Panggilan benar-benar. hati ya, Mbak. Walaupun panggilan kelak Subhanallah. muncul. Itu pas jadi dokter sih. Udah jadi Pas mulai dokter. dari pendidikan kepanitraan klinis ya. Koas, koskap apapun namanya, dokter muda gitu. Itu udah muncul karena ketemu berbagai macam jenis pasien dari berlatar sosioekonomi macam-macam, educational background macam-macam. Ya muncullah di situ. Akhirnya oh iya nih, ada yang bisa gue lakukan ternyata gitu. Yang bisa mungkin sedikit berarti bagi orang lain gitu. Nggak, maksudnya gini Pak, ada kesan sendiri Kak, ketika lo sudah lulus nih ya dokter umum, lu nemu case apa, kasus apa, sehingga lu pikir, oh ini kayaknya gue banget nih, makanya lu Ada memilih. nggak? Itu juga ada nggak? Itu Ortopedi. banyak banget. Tapi khusus untuk ortopedi, waktu itu kenapa gue minat, jujur gue dari dulu pengen minatnya bedah banget gitu. Karena Oke. selama koas itu kita terpapar banyak bagian, tapi yang gue ngeliat, wah ini mantep banget nih, bedah. Nah dari bedah itu kan banyak jenis-jenis jurusan lagi, Iya. dan yang gue paling kena banget itu adalah ortopedi, karena nggak tahu yang gue lihat itu paling bukan maksud mendiskreditkan yang lain ya, tapi yang gue tangkap adalah ini paling real banget ya yang bisa gue lakukan. Karena apa? Sesimpel misal orang patah tulang kelihatan bengkok, Oh, oke. Maksudnya kita bantu balik lurus dan bisa jalan gitu loh, walaupun pakai tongkat. Maksudnya itu real banget gitu. Terlihat lah ya, nyata Kelihatan. gitu kayaknya. Apalagi yang paling dramatis itu anak kecil. Oke. Saat anak kecil ada gangguan di bidang ortopedi, kita treat, itu hasilnya bisa permanen dalam bentuk bagus, dan yang paling enak ngelihatnya saat ngelihat kepuasan, bangganya orang tuanya ngelihat anaknya yang udah sehat, Haru udah banget ya sembuh. pasti ya. Itu nggak bisa dibayar lah, nggak bisa digantikan dengan materi tuh, ngelihat kepuasan kayak gitu. Dan yang ketiga, dulu gue dapet dosen ya, konsulen, itu yang memang ngena banget di gue, karena dia itu kebetulan beliau sudah almarhum ya, Al-Fatihah juga untuk beliau. Itu saat gue koas, dia paling galak se-Sumatera Barat dan sekitarnya. Oke. Dan entah apa, gue apes, gue dapet ujian sama dia. Terus bagus tapi nilainya atau Itu panjang ceritanya. Ini gue udah langsung kebayang nih ya, ngeliat dari sejarah lu mahasiswa yang cukup bandel ketemu dosen yang paling killer ya. Killer. Gimana jadinya? Padahal nanti enggak di sih, Pak. ruang Gue ujian? baik-baik aja sebenarnya. Oh, lu baik-baik Yang aja. ngurus aja gue itu. tapi kenapa akhirnya dosen ini, kan tadi dari cerita, mengubah, mungkin bisa nggak aku simpulkan menjadi oke, gue firm nih gue ngambil ortopedi gitu. Dia tuh galak banget, killer banget. OT juga. Tetapi, Spesial. Oke. ortopedi juga. Salah satu senior ya, memang lulusannya sama lulusan UI, yang dulu awal-awal ada pendidikan ortopedi di UI, dia masih dalam jajaran itu. Sedih juga sih gue ngebayanginnya, ya beliau juga udah almarhum juga. Dia tuh killer banget beliau, nggak mandang bulu, siapapun bisa dihajar. Oke. Tetapi satu yang gue lihat saat gue dimarahin itu, setelah itu gue dapet ilmunya. Dan mungkin itu kali ya, anak bader ini nggak bisa dilembut, emang dihajar dulu kali baru Diajar dapat. baru kena ya. Iya. Personal touch-nya dulu ya, yang di. Jadi gue dapat, jadi sampai terakhir tuh gue ujian sama dia, langsung 3 orang. Jadi pertanyaan tuh dilempar-lempar. Saat ini nggak bisa jawab, dilempar sini ke sini. Ada satu pertanyaan, gue bertiga, 2 teman gue nih nggak bisa jawab. Mas mau dilempar ke gue, dia udah bete duluan. Oh, jadi kena bad mood-nya. Bad mood, walk out. Oke. Sambil marah. Karena dia kecewa banget gitu. Yang gue lihat sosok guru yang kayak begitu itu benar-benar pasti niat gitu. Ngapain untuk cecunguk
koas calon dokter dia sampai merela Ngedrill segitunya lah ya. sampai harus marah, sampai harus emosi, capek loh emosi itu, tensi naik, tambah penyakit lagi kan, sampai kayak gitu ya. Apalagi udah lumayan rumor pas itu ya. Iya. Sampai dia emosi walk out, abis itu ya gue dapet ilmunya juga walaupun gak sama dia langsung gitu dari juniornya, spesialis ortopedi juga waktu itu, mentor gue juga. Pas di gua, dia udah keburu walk out, padahal gua udah nyiapin jawaban Jawabannya, nih. Gua udah nyiapin jawaban ya, nggak tahu bener atau salah. Yang sekarang gua tahu ternyata jawaban gua tuh bener. Oke. Nggak sempet ngegantung itu gua ngikutin beliau sampai rumah sakit kan luas. Sampai keliling-keliling beliau kemana sampai beliau dijemput sama supirnya. Oke. Gue tetap nggak berani, itu gue kena mental. Tapi gue penasaran, gue cuma mau ngomong, Pak, saya minta tolong kasih kesempatan satu kali lagi. Gitu. Tapi gue nggak berani pada endingnya. Setelah hampir sejam gue ikut-ikutin, gue nggak berani ngedeketin. Jadi lu cuma nguntilin di belakang, tapi beliau sadar lu ikutin? Nggak sadar. Nggak sadar? Oke. Oke. Sampai dia masuk mobil nutup, ya udah. Gue pasrah. Nggak tahu gue lulus atau nggak. Ternyata memang alhamdulillah gue lulus karena masih ketutup sama nilai-nilai yang lain. Oke. Jadi pada dasarnya itu gue dapet nilai jelek bertiga, jadi sama rata gitu. Oh, Oke. oke. Kayak gitu sih. Nah makanya di situ gue pengen, ya itulah. Berarti ada Berarti inspiring personnya juga Betul, dari betul. dari Pasti, spesialis ortopedinya itu. Benar. Dan terlebih lagi Gitu. guru-guru di sana hebat-hebat yang memang lulusan juga sama ke gua. Ya itu juga alasan gua, salah satu alasan kenapa gua mau ngambil di FKUI. Oke. Oke, Termotivasi untuk yang untuk ngambil di ortopedi FKUI dan alhamdulillah memang rezekinya waktu di situ. Salah satunya itu, ngikutin pesan dari guru-guru gua. Oke. Nah, ini kita masuk ke persiapan nih, Pak. Kalau misalnya untuk lu masuk ortopedi nih, sebenarnya persiapannya gimana nih? Ada persiapan spesifik, kemudian susah nggak sih sebenarnya dari segi ujiannya? Oke, persiapan mungkin gua bahas brief aja ya, karena kalau mau dibahas khusus mungkin sesi Terlalu tersendiri panjang ya, ya, bisa terlalu satu panjang. sesi Panjang. ya. Cuman yang bisa gua singkat, yang pertama mungkin yang pertama siapin mental. Mentalnya, oke. Yang kedua siapin mental lagi. Ini baru mau masuk ya? Mental lu siap dulu. Mental udah 2 tuh. Mental. oke. Yang ketiga masih mental. 3, oke. Nanti masih urutan mental. 20, baru lo mikirin. Semua persyaratan resmi, karena itu mau nggak mau itu tertulis, itu harus dipenuhi. Oke. Yang Oke. teteh bengek segala macam nggak perlu gua, ini bisa Ini. dicari sendiri. Karena persyaratan juga itu kadang regulasi berubah tiap tahunnya. Jadi saya akan Oke. cari yang terakhir. Terus yang kesekian. 21 tadi kan 20. 22, Heeh. ya lo harus hitung-hitung budgeting, masalah ekonomi. Nah, Itu nggak mau, Oke. nggak bisa dipungkiri. Oke. Untuk bahas lebih lanjut kayak di sesi Oke. sendiri, dan itu ada orang yang kompeten. Oke. Temen gue ada yang jago banget masalah budgeting, dan itu udah dibahas juga Budgeting di blog selama dia. spesialis juga. Spesialis. Oke. Dr. Jefta, Dissecting Money, ya itu dia udah paling ahlinya. Terus masalah keluarga, lo harus ngomongin dulu. Oke. Itu yang penting. Selanjutnya adalah, ya gua rasa sih briefnya itu sih, belajar itu udah pasti. Oke. Itu udah nggak usah disebut lah ya. Belajar itu udah pasti. Pasti lu harus daftar sesuatu, pasti belajar apapun bidangnya. Pasti belajar dulu baru bisa ngakuin ujiannya ya. Iya. Nah, menarik nih. Keluarga. Maksudnya tadi gimana nih persiapan keluarga nih, Pak? Gini, dulu gua didoktrin bahwa saya gini, saat lo jadi residen, saat lo jadi PPDS, lo fokus sama di situ. Oh, Bahkan oke. keluarga itu kadang nomor 2 atau 3 atau yang kesekian. Bukan apa-apa, pendidikan itu keras memang. Berat pasti. Tujuannya apa sih? Tujuannya karena saat lo nanti dihasilkan goalnya lo menjadi spesialis, tanggung jawab lo tuh jauh lebih besar dibandingkan jadi dokter umum. Jadi ibaratnya lu dengan real life nggak kena Betul, mental lagi bener. ya. Lu udah digembleng selama pendidikan gitu ya. Oke. Karena saat lo jadi spesialis nggak ada yang menaungi lo, semua tanggung jawab di lo. Saat lo jadi peserta program pendidikan masih ada konsultan lo atau konsulen lo yang menjadi penanggung jawab lo. Tanggung jawab. Jadi sesalah apapun mereka pasti cover ya. Iya, tapi apapun itu, real life nggak sedramatis yang dibilang orang-orang kok. Lu nggak ada waktu untuk keluarga, keluarga lu bakalan hilang, enggak. Karena kita masuk akal. Keluarga tetap nomor 1, ada istilah itu kan. Ya. Ya. Saat lu memberikan alasan yang jelas dan apa keperluan yang jelas terhadap keluarga, pasti diizinin, nggak mungkin enggak. Oh, oke. Tetapi kalau lu cuma sekedar Ya, mau ya. weekend keluar liburan sama keluarga, apalagi keluar kota, ya itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal bener. Di dalam dunia pendidikan nggak masuk akal. Jadi buat orang awam itu PPDS itu gini, pertanyaan basicnya berapa kali lipat lebih berat dan lebih kompleks daripada general practitioner? Daripada ketika ngambil dokter Dan umum nih. lebih lama mana dan lebih mahal mana?
Biasanya kan itulah pertanyaan-pertanyaan. Oke, satu-satu, besar. Cak. Gua dengarnya udah bingung Oke. gitu. Berapa Belum nambah kali lipat? pertanyaan. Iya. Sabar, Pal. Sabar, Pal. Berarti kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan aku tadi sebenarnya bisa di apa ya? Di wrap jadi satu. Jadi dia bebannya susah mana lah, lebih susah mana. Kalau beban udah pasti lo akan jauh lebih susah ngambil pendidikan dokter spesialis dibandingkan ngambil pendidikan dokter. Ya. Itu udah susah banget. Biaya pasti lebih mahal. Living cost gua ngomong. Oke. Itu lebih mahal. Biaya pendidikan juga pasti jauh lebih mahal. Oke. Waktu lebih berat, lebih tersita. Terus masalah apa lagi? Berapa kali lipat nggak bisa gue bayangin. oke. Itu Iya, jauh iya, lebih iya. nggak bisa dibandingin loh. Dan apakah stigma masing-masing, aku nggak tahu ya, ada berapa puluh cabang spesialisasi. Oke. Itu stigma ortopedi sama traumatologi itu gimana sih? Karena kan setahu aku nih dulu lah ya, zaman dulu tuh ada Big Four lah kan, anak segala macam. Jadi katanya kalau yang nerd, the most nerd of the nerd ke internis, yang ini kayak gitu-gitu lah ceritanya. Oh, iya, Nah, iya. ya kan, nggak tahu karena bapakku angkatan lama lah, jadi masih ada yang Big Four itu. Terus ini yang ibaratnya boleh nggak sih gue bilang kayak demand-nya, misalkan nih kalau misalkan dokter obgyn kan jam berapapun calling angkat, harus lahiran kan kita nggak tahu kan jam berapa. Betul. Nah kalau misalkan stigma orang-orang misalkan yang mau ambil ortopedi sama traumatologi itu apa tuh stigma spesialisasi itu? Sekarang kita bahas dalam dunia pendidikannya dulu deh. Jangan ngomongin yang udah enak jadi spesialis. Walaupun nggak seenak yang kita bayangin dulu ya, Pal ya. Pas lagi sekolah. Gue bukan mau membanding-bandingkan atau meng-compare ya. Memang tujuannya setiap jurusan itu berat, itu pasti dan yakinlah. Tetapi berat itu dibalikin ke personal masing-masing. Lo ngejalaninnya dengan berat hati juga atau enggak? Jadi kalau emang udah pendidikannya berat, lo ngejalanin dengan berat hati ya lo kena double kerugiannya. Jadi lo enjoy aja. Karena kalau gue bilang ortopedi nggak seberat obgyn atau spesialis kulit nggak seberat ortopedi. Percaya dalam satu konteks lo akan merasa apa yang lo ambil atau yang lo tempuh sekolah itu, sebutlah apa, bedah, obgyn, penyakit dalam, itu paling berat. Itu pasti pernah. Dan itu kalau kita mau hitung-hitung benar-benar kalkulasi, ya benar. Tapi ada kalanya yang lain juga lebih berat. Jadi emang nggak comparable, ya harus jalan. Jadi bisa nggak dikatakan bahwa untuk ngambil spesialisasi itu harus berperan minatnya lebih besar? Itu makanya gue bilang. Ya. Jadi kalau lo awal nomor 1 sampai 20 mental, apa sih background yang bisa untuk mental? Lo minat dulu. Ya. Gitu. Kalau emang lo udah nggak minat, nggak atas keinginan sendiri, nggak bisa. Dulu kalau udah jadi dokter umum mungkin masih bisa ngikutin kata orang tua, ntar dapat di tengah jalan. Tetapi jangan coba-coba saat lo mau ngambil spesialis. Yang udah minat aja banyak yang ternyata terhenti dan dia bilang nggak sanggup. Gitu. Jadi apalagi nggak minat ya. kalau ditanya butuh minat doang, enggak. Minat itu untuk sebatas melatih mental lo untuk siap saat masuk gitu. Tapi kalau udah dari minat nggak ada, ya apain mental yang mau lo siapin. Jadi gitu tuh lah Gitu. konco medis kalau di garis bawahi, kalau yang mungkin ini yang lagi nonton kita yang lagi ambil umum mau Untuk ngambil adik-adik spesialis. yang tertarik untuk pendidikan lebih bukan lanjut. maksud menakut-nakuti, Iya. tapi kita mau ngomong real life karena bukan apa-apa. True. Tanggung jawab saat jadi spesialis jauh lebih berat. Lo nggak akan bisa ngebayangin sekarang. Makanya gue bilang, Gitu. minat dulu, kuatin mental, baru hal-hal yang lain. Jangan cuman, mental gue kuat nih. Dari jadi dokter bedah atau yang megang pisau. Percayalah, ilmiah di bedah itu juga jauh lebih kompleks. Jadi lo butuh kemampuan akademis juga. Semuanya itu merata. Pasti. Baik seluruh jurusan juga kayak gitu. Karena kita udah terstandar semuanya. Oke. Ah. Mungkin dokter Jadi Nova ada gini, mau nambahin? kalau misalnya kita lebih dalam lagi nih ya ke topik pembahasannya, masalah kita kan fokusnya ke pendidikan sebagai narasumber kita adalah ortopedi. Kita lebih dalam lagi dibahas masalah pendidikan selama di ortopedi nih. Basicnya Apalagi dulu nih. masalah tabunya ya. Sesi Ini kita. belum keluar nih sesi Gua tabu udah- ya. Masih udah baca intro. nih. Belum gue nanya masalah affair. Sorry. Oh iya, boleh nggak apa-apa. Nah, jadi Aku gini. kan ngikut aja. Basic dulu nih. Biasanya berapa tahun nih? Normalnya berapa tahun sih pendidikan? Oh iya. itu Oke, pendidikan itu untuk ortopedi ya, ortopedi, itu 5 tahun paling cepat. Paling cepat 5 tahun. Lo nggak bisa bikin lebih cepat. Paling lama sekarang udah ada, tergantung universitas masing-masing. Kalau itu kalau nggak salah, singkat gue berapa N+1 gitu, nama lo akan hilang dari sistem. Kalau nggak salah 14 semester maksimal. Dari Siak NG itu dari sistem akan hilang, otomatis dari universitas. Jadi Siak maksimal 2 NG. semester ya berarti? Bukan ya? Iya, tetapi 2 balik lagi semester balik lagi nanti ke departemen. Karena bisa jadi dia memanjang karena alasan apa? Ada alasan legal, alasan resmi yang memungkinkan Misalnya lebih dari kayak 14 semester. cuti hamil Betul. dan lain-lain. Atau dia ada kecelakaan atau ada penyakit segala macam. Nah, sedikit cerita deh Pak. Selama daily life lo, selama pendidikan nih,
fase-fase yang teringannya atau terberatnya daily life itu seperti apa nih? Biar dapat gambaran nih ke adik-adik kita yang nonton atau yang tertarik untuk Oke, ambil daily pendidikan life dokter. itu untuk ortopedi ya, apalagi di UI itu setiap hari jadwal berbeda. Tapi rata-rata ada keseragaman. Yang pertama kita follow up pagi-pagi subuh. Jam berapa biasanya? Follow pasien, tergantung. Berapa subuh itu? Tergantung. Gue termasuk lo tau lah, nggak usah gue tanya juga lo tau lah, yang pasti paling gue tukang pagi telat ya, ya. pasti datang Paling paling pagi. pagi ya, oke? Itu nggak sesuatu hal yang harus Subuh dibanggakan tuh, subuh tuh jam 5 gitu. Bahkan jauh lebih dari itu. Sebelum itu jam 4 lo kadang udah ada. Kadang saat pasien lo rame atau hari itu ada operasi besar, lo mau nggak mau lo harus datang Lebih dulu. awal ya? Mulai lebih awal. Oke. Dulu itu udah paling sebelum azan subuh, bahkan subuhnya sholatnya juga udah di RSCM tuh. Dari saya. Oke. Malahan udah datang subuh juga, kadang telat-telat juga tuh sholat subuhnya tuh. Kelewatan gitu kan. Nah itu, terus lo follow up, gambarnya selesai follow up lo akan ada ronde keliling. Follow up Habis itu berarti lo keliling kan dari bener, lo bangsa periksa ke pasien bangsa. satu-satu, lo isi status, udah lengkap semua, nanti kumpul, bisa jam 6 keliling bersama senior, seluruh residen. Habis itu nanti jam tujuan agak pagi udah jam kerja dengan konsulen. Habis itu ke acara ilmiah mencar-mencar. Ke acara Habis itu yang ada operasi-operasi ke poliklinik dan pelayanan segala macam. Ada ke poli, ada kurang operasi. Ntar siang ada ilmiah lagi. Ya kayak begitu aja terus berulang-ulang. Nanti di weekend ada rapat besar atau plenary discussion. Kalau misalnya abis dari ilmiah nih, biasanya apa yang lo lakuin nih? Abis ilmiah masih ada kerjaan lain nggak? Tambahannya? Masih, karena ada kerjaan-kerjaan yang harus kita lakukan di ruangan ataupun di rawat jalan. Ini kan abis ilmiah siang nih, katakanlah Ya, jam 3 ya. Kita harus Abis itu lo, Sebentar dulu. oke? Jadi ilmiah itu adalah kelas kali ya? benar seperti itu. Oke. Jadi kita bahas Kelas. tentang kasus atau apa segala macam atau tutorial tentang topik penyakit tertentu kayak Jadi gitu. karena sudah hospital based pendidikan, jadi yang kita bahas itu biasanya case yang berhubungan dengan pasien yang kita rawat. Biasanya seperti itu dibahas bersama konsulen atau dosen kita. Jadi PPDS itu sendiri persenan gimana? Teori dan prakteknya itu gimana? Nggak bisa sih kalau gue bilang persenan-persenan karena semua nyampur. Dan Tapi bahkan kelas yang ada SKS-nya ada. Oh, Ya. itu by system akan dibuat Oke. seperti ada, tetapi pada pelaksanaan di lapangan nggak harus ada SKS karena itu nggak bisa mungkin juga dilakukan sesuai kuliah gitu. Judulnya aja kuliah padahal memang jauh lebih berbeda. ke praktek ya. Lebih ke praktek. Benar. Nah, oke. Balik lagi nih, lanjut. Tadi kan jam 3 selesai ilmiah atau studi case lah ya, kita sebut dia study case. Nah, biasanya lu ngapain nih habis jam 3-an gitu? Oke. Langsung pulang ketemu anak main atau Itu mewah dugem? banget. Mewah banget Itu itu. mewah ya, bahasa disebut Mewah mewah, banget. itu. Jadi saking mewahnya di gua mungkin nggak ngomong nggak lebay. Jangan anggap gua lebay. Kalau gua ngomong, lo bisa nggak ngelihat matahari? Lo datang subuh matahari belum muncul, lo pulang matahari udah nggak ada. Jadi masih keliling setelah itu, lu masih keliling-keliling rumah sakit Bener, dan bisa jadi antara ganti balutan Ini atau satu pusing. gua mau kasih tahu, PPDS itu bukan dunia kerja, itu dunia pendidikan. Jadi nggak ada jam kerjanya. Betul. Oh. Nggak ada. Jam kerja ini maksud gua, iya. baik lo kerja harus apa jam berapa, lo ada jam istirahat, lo ada jam isomas gitu. Percaya itu nggak ada. Nggak ada. Jadi lo mau sholat mau apa, kita toleransi masing-masing aja. Lo cari waktu. Jadi manajemen waktu lo ya lo yang ngurus sendiri. Makanya bisa PPDS itu nggak makan dari pagi bisa. Tapi- Problemnya apa? Ya manajemen waktu dia mungkin Oke. kurang ini. Dibilang sibuk, semua orang pasti sibuk. Tapi pasti ada sempat kalau kita memanage. Misal lo kerja lambat-lambat ya otomatis waktu lo banyak terbuang dong. Makanya ya gue ada sedikit justifikasi nih. Gue datang telat tapi kalau gue kerja efektif kan. Bisa. Bisa Ya, colong-colongan iya, ya. iya. Bisa ke riverside deh. Padahal nyusahin temen ya, nitip-nitip. Nah, masalah titip-titip itu ada gimana ya jelasinnya? Bener nggak? Ini sih ini aja gosip-gosip aja gitu kan. Ini sekalian kita buka yang tabu. Senioritas itu jadi di saat lagi PPDS ada di mana dokter-dokter senior itu menitipkan pekerjaannya kepada yang junior. Itu begitu tidak? Kenyataannya itu gimana? Itu Ya kan- memang begitu, tetapi oke. tetapi yang mau gua highlight itu jangan lu pikir itu masalah beban karena apa? Saat dokter senior menitipkan kita dikasih kepercayaan dan kesempatan untuk belajar. Belajar. Judulnya PPDS apa? Sekolah kan? Sekolah, Ya. Kalau lo pendidikan. nggak dikasih kesempatan belajar, rugi lo sekolah. Ya Betul, itu, betul, itu Pak. justru malah privilege kita karena Oke. bukan apa-apa. Percayalah senior kita ataupun konsultan kita nggak sebego itu mau dengan cuma-cuma memberikan nih lo kerjain pasien gue. Berarti pasti Dia yang juga percaya, kepikiran ya? kalau pasiennya kenapa-napa kan. Karena kita dia di- menitipkan tanggung jawab secara tidak langsung ya, betul. betul. Kita berarti bangga dong dipercaya dan kita all out di situ. Tapi kalau senioritas sendiri selama sesama PPDS nih, ada nggak yang melenceng nih? Iya, yang kayak terlalu Masuk over sedikit-sedikit. kayak Nah ini dia yang mau gue Cara tabu luruskan. nih. Senioritas itu pasti ada dan itu harus.
Menurut gua kalau nggak ada salah itu sistem. Sistemnya nggak jalan Nggak gitu. jalan. Nggak jalan karena kita kerja tim dan berjenjang. Nah itu yang harus highlight ya. Jadi dokter itu tim dan berjenjang ya. Benar. Walaupun memang skillnya individual, yang misalkan kita praktek lah. Lo punya bakat ya, itu individual lah, Iya, gitu. iya. Tapi dalam rumah sakit itu kan sistem ya. Ah. Jadi oke. Jadi itu memang kerja tim dan berjenjang ya. Termasuk transfer of knowledge. Iya. Kadang gini, lo jadi dokter lo baca banyak, lo bisa lebih pintar daripada senior lo. Tetapi ada satu hal yang nggak bisa dibohongi, pengalaman senior lo lebih banyak. Betul. Dan itu lo nggak bisa ada di buku mana belajar pengalaman, nggak ada. Nah di situ yang di-share oleh senior-senior. Sekarang gue balikin lagi, istilah senioritas dalam hal apa? Apakah perbulian, atau lo disuruh-suruh di luar hal pekerjaan atau medis, Nah, atau apa gitu? coba Pak, yang di luar non medis nih. Kalau misalnya secara medis, kalau sistemnya benar kan udah maklum lah ya. Nah, kalau yang di luar non medis gimana nih? Gini, Dari pengalaman lo kalau pribadi gue ya? fair-fairan aja, di luar sana ataupun di UI sendiri ada kok beberapa. Kalau nggak mau dibilang sedikit, ya ada beberapa. Dibilang banyak menurut gue juga relatif ya, yang agak-agak melenceng gitu. Misal kita disuruh yang memang bukan pekerjaan kita atau nggak ada terkaitan dengan medis. Tetapi menurut gue ada hikmah yang mesti didapat. Misalnya pekerjaan juga nggak melanggar hukum, nggak melanggar apa, dan nggak mengganggu kita gitu. Toh kita lagi nganggur. Apa salahnya ngebantu? Contohnya Pak. Contohnya misal banyak, lo bawa ini lo fotokopiin. Sesimpel itu. Oh, Oke. iya. Itu nggak ada unsur medisnya kan. Tetapi percayalah, lo diberikan berkas. Itu lo dipercaya sama senior lo. Dan lo bisa melakukannya dengan cepat. Senior lo menilai, dia nggak bego juga. Oh ini anak kerjanya cepat nih. Cepat. Karena gua kan nggak mungkin, gue sebagai senior misalnya, ada semester 1, langsung gua suruh, nih lo operasi pasien gue ini kan Nggak mungkin. kan? Iya. Kapan gua mau nyuruh kayak gitu saat gue udah percaya dia? Gue percaya bisa karena apa? Wah ini kerjanya bagus, cepat. Ini anaknya omongannya bisa dipegang. Misalnya gue disuruh, lo fotokopi ini, setengah jam bisa bang? Gue bilang, 20 menit gue udah balik, baru omongan gue bisa dipegang kan? Iya. Nanti saat gue semester udah tinggi, udah ada tupoksi gue untuk menerima operasi, gue akan dikasih sama senior gue, karena dia udah tahu, udah bisa menilai gue. Jadi yang dibentuk mental. Jadi sejauh ini lu nggak pernah ada pembulian atau senioritas yang benar-benar Menurut melenceng gue ya? pembulian itu terlalu Iya. sempit. Kalau apa ya? Maksudnya gini deh, Sorry to say ya. kerja over, jadi bikinnya tuh tidak sesuai, bukan porsi, jadi kayak mungkin overwork, overtime, tapi yang seharusnya tidak gitu kali. Oke. Misalkan dianya pergi pelesir lah, atau pergi apalah, lepas tanggung jawab Atau jadi Ya contohnya mungkin senior. ada satu Lu dua, gue diminta- juga nggak mau munafik ya. Satu dua gue dimintain tolong, tapi apapun itu, kalau lo nilainya dari segi negatif, ya lo bakal beban terus gitu. Sekarang gini, dia itu akan jadi senior lo selama mungkin selama dia sebelum lulus. Kalau lo mikir beban terus ya, lo double 2 kali menderitanya. Udah sekolah berat, Bener-bener. itu tambah berat, ya lo enjoy aja. Dan doakan dia akan lulus, cepat lulus tuh senior. Sehingga nggak ketemu lagi. Nggak ketemu lagi Nggak ketemu gitu loh. lagi. Dan percayalah, ada hikmahnya. Suatu saat dia sering nyuruh lo, dia pasti percaya saat dia udah jadi spesialis, dia udah jadi senior, lo lulus, lo butuh pekerjaan, lo tinggal kontak bang, ada yang lowongan kosong nggak? Mungkin nggak dia nawarin spesialis Iya. lain yang dia nggak kenal, pasti lo. Oh oke. Kayak begitu, sesimpel itu. Jadi Gue jangan. nggak nyangka ternyata wise juga ya dokter, seorang dokter Iya. aba Makanya gue SPOT bilang ya, ini. sorry to say, kalau dibilang ini pembulian menurut gue lo manja deh. Wih, Oh, oke. ngeri. Dulu gue pernah, ini out of record, cuman Nggak udah apa-apa. ke-record juga Udah ya. rekor. Nggak apa, kan namanya nggak disebutin juga. Main fisik gue pernah. Oh ya? Tapi main fisik Sesama yang pantas, dokter gitu? bener. Tapi gentleman agreement sama cowok. Ya kelar, ada masalah gue terpaksa harus main fisik, kelar di situ udah. Balik ke dunia kerja profesional gue. Profesional. Gue ngerjakan tugas gue sebagai junior, dia juga mengayomi gue sebagai senior. Fair-fairan udah kayak gitu. Karena menurut gue, ya udah kita fair-fairan. Apalagi kita pemegang pisau. Dan operasi kita paling sulit loh. Iya. Ya kalau mau boleh menjual ya ortopedi Iya, iya, paling iya. sulit. Nggak apa, ini Ntar biar konco bedah- medis juga tahu bedah yang lain, gitu. gue yang lebih sulit ya nggak apa-apa. Ya mumpung Kayak gitu. lu sebagai narasumber boleh deh klaim Boleh, apapun memang. lah. Cuman gua nggak pernah kita dizolimi dalam angka materi ya. Materi nggak pernah Materi ya. Karena di itu, ortopedi maksudnya UI, gimana? gini, Treat kita senior. dipalak, lo treat senior, bayarin gua Oh, ini, bayarin itu, malah. segala macam. Iya. Alhamdulillah kita nggak, karena memang kultur kita dari dulu kayak begitu. Mungkin Haram gitu ya. hukumnya makan duit junior. Oh, oke. Kultur yang bagus ya bro. Nah, bahkan kalau kita dulu gue di Orto UI itu paling anti banget itu. Itu kayak bentuk apa? Memalukan banget kalau senior make duit junior. Itu sekedar make loh, walaupun nanti diganti. Itu memalukan banget. Oh gitu. Bahkan sampai yang udah spesialis pun kalau lagi makan bareng, ya, Hah? lagi makan bareng, itu yang bayar paling senior. Oh, oke. Bener.
Dan mereka udah pada tahu karena kayak memang kita udah terbentuk doktrin itu dari zaman sekolah. Jadi udah otomatis aja. No hard feeling, no hard apa segala macam udah memang tahu. Nah, satu lagi yang lucu. Ini gue madol-madolan ya. Justru gue tuh waktu zaman junior, gue tuh sering malah dapet cuan. Nah, Karena kenapa tuh? Kayaknya dari dulu nyari Ini pengakuan cuan dosa dulu. juga nih, Lu gua dari Ini dulu cari dokter cuan dulu. slash entrepreneur apa kayaknya ya gua- menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Belut gitu, belut cari Iya, cuan, jadi cari gue, duit gitu. aduh maaf nih bang dan mbak semua. Sebut saja namanya siapa, Dok? Maaf dan mbak, bang dan mbak semua nih pengakuan dosa. Jadi tuh gue justru malah sering dapet cuan kayak sekedar gue, baik lu fotokopiin ini cepet antar ke sini, baik lu beli obeng ukuran ini, baik lu beli tang gila di ini nggak usah dikasih tahu, itu gue udah tim runner dulu gue spesialis. Jadi gue tuh kenalan jual alat-alat medis sama alat-alat operasi itu di daerah Kenari udah banyak banget gue. Ah, itu lu cuanin nih. Nah, bukan itu, gue selalu membuat resmi. Tetapi senior gue sangat baik hati, bener, selalu dilebihin. Oh, dari mereka soalnya. Even gue waktu itu, oke. baik dokter bla bla bla, udah ada di poli, lo cepet, dia kan paling suka minum teh botol dingin. Si bang itu yang nyuruh gue, Beliin. cepetan nih udah datang. Oke, gue buat 3. Selalu diselipin 50.000. Widih, enak ya. Ada deh, udah. Seniornya? Teh botol 3 doang, untung gue. Belum lagi kalau gue Berarti nakal. toleransinya Iya, makanya bagus tadi ya. dokter Abel bilang. Belum lagi kalau gue nakal. Kenapa tuh nakalnya? Itu udah Dicuanin. teman-teman gue semua yang tukang jual di Kenari, Mas. Gue udah dikasih kwitansi kosong. Oh, tinggal diisi. Dan percayalah senior gue juga nggak bego. Dia udah tahu, ini junior udah nggak Nah, hargain baik. harga. Tetapi kan kita kagak yang ekstrim. Ya dikasih Iya. pasti. Kayak gitu. Makanya tadi dokter Abai bilang senioritas itu segala macam nggak ada, karena di balik itu juga ternyata diselipin 50.000. Jadi Pantas lu senang terima order ya. iya. Tetapi itu akan balik ke gue saat gue udah jadi senior, Pak. Ibarat dulu gue cuan, nah Akan pas melakukan senior itu gue ngeluarin juga, duit. iya. Tetapi ada lagi. Kenapa pas senior gue masih bisa ngeluarin duit? Karena memang kita ada stase luar namanya. Di situ kita ada Apa dikasih tuh fee. stase luar tuh? Jadi kita ada di stase luar itu pendidikan di rumah sakit luar, bukan di oke. RSCM. Bisa di Jakarta juga, Jabodetabek ataupun di Kalimantan, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dulu ada di Padang, sekarang udah nggak ada. Nah itu kita dapat fee. Jadi saat balik ke RSCM kita tabungan udah lumayan banyak. Makanya gue bilang banyak hal-hal yang stigma kadang nggak cocok. Justru lo bisa dapat nabung saat Di situ. pendidikan. Tetapi nggak semuanya kayak begitu ya. Oke. Disclaimer dulu gue. Tapi gini Pak, kita balik lagi nih. Kalau misal pendidikan kedokteran, kalau yang ortopedi kan 5 tahun nih lu bilang kan? Itu paling cepet. Paling cepat 5 tahun nih. Lu kan usia udah merit kan? Lu Oke. pas pendidikan udah berkeluarga belum? Gua dulu merit pas semester 3. Semester 3 udah berkeluarga kan? Ya. Nah, untuk biaya pendidikan aja lu nggak bisa kerja, nggak dapat duit, gimana mau biayain istri lo Pak? Itu gimana? Putri? Nah itulah kebalikan. Makanya gue bilang, tadi inget lo sebelum lu spesialis, omongin sama keluarga. Karena apapun itu, selain waktu lu nggak akan ada untuk mereka, lu juga malah minta gitu loh. Jujur aja gue, waktu itu gue sekolah cepet. Karena gue nggak sempet, jadi gue nggak sempet nabung. Alasan gue sekolah itu dulu, Kenapa? Langsung Pak. ini mau kita buka nih. Silakan. Mungkin kan ada yang cerita persoalannya sama Jadi- kayak dokter Abai juga kan Jadi ya? kan gue agak berjiwa bapak tualang nih ya. Jiwa petualang gue masih tinggi deh dulu. Gue rencana gue dulu abis lulus dokter umum gue mau PTT. Oke. Lihat ya. dunia sembari nabung ya kan. Rencana awal. Oke. Di tengah jalan ngebet pengen kawin gue. Ngeliat teman-teman gue udah pada merit. Aduh, gue juga pengen kawin. Kebetulan juga kan udah deket udah lama juga kan. Males juga digantung-gantung. Lu yang Akhirnya digantung? sama-sama saling menggantung. Oh, gue kira lu yang digantung. Cari aman ya. Jadi ya gue ngomong lah ke orang tua, namanya kita minta restu kan. Ya orang tua gue bilang, lu kalau udah kawin lu udah beda lagi, nah orientasi udah pusing lu bikin keluarga, lu sekolah aja dulu katanya. Oke. Pusing 7 keliling gua. Udah Akhirnya sekolah. gue mau sekolah gimana, modal nggak ada. Akhirnya gue deal-dealan sama orang tua. Ya udah oke, sekolah kita persiapan, cuman nggak ada duit, nggak ada apa segala nggak ada. Udah hitung-hitung setengah mati, akhirnya ya udah. Ayo sekolah lah, ntar disiapin. Jadi masalah keuangan selama sekolah lo harus udah ngomongin di awal. Berarti kalau untuk kasus lo, itu lo disuplai sama orang tua? Iya, sampai gue merit juga masih disuplai karena untungnya alhamdulillahnya memang gue dapet mantan pacar gue. Bini kan? Seprofesi, jadi dia tahu. Oke. Dan waktu itu dia Oh, juga jadi dokter Abai nikah sama dokter lagi? betul, Oke. betul. Jadi dia bisa support juga, bisa support sama gue kuliah. Jadi udah tahu sama tahu lah.
Oke. kayak gitu. Ya hidup nggak mewah, pasti jauh dari mewah. Jauh Yang penting dari cukup mewah. aja. Yes. Penting cukup, masalah cukup kan balik lagi ke pribadi kan. Betul. Cukupnya lo kayak gimana sih? Kebutuhannya. Iya, asal Cukup pas masih bisa makan pagi, Iya. besok pagi juga masih bisa makan, Iya. siang sama Kadang sore bukan puasa. cuma duitnya gitu. aja, waktunya juga nggak sempet lo makan. Waktunya juga sangat sederhana ya. Sebenarnya Makanya- mahal loh. Iya. Sederhana padahal. Ya kayak gitu sih Pal. Oke. Kayak gitu, jadi saling paham. Jadi konco medis harus ingat-ingat bahwa kalau profesi dokter itu jauh dari kata fancy ya. Sebenarnya di awal tuh kerasa, walaupun semua pekerjaan memang ada, sacrifice-nya ada lah. Mau Ada. bisnis mau apa ada, tapi dokter itu memang di awal tadi udah jelasin ya sama dokter Abai, perih-perihnya tuh di mana dari awal tadi, keuangan, ekonomi, dan mungkin untuk menyerempet di usia-usia PPDS tuh mungkin kan usia-usia laki dan perempuan tuh udah mulai matang, udah mikirin pernikahan Betul. segala macem kan. Kalau memang kita menemukan pasangan yang nggak suportif, jadi ribet juga kan. Berat banget, berat. Gimana Karena nih gitu nggak kan? gampang membuat orang, apalagi yang non medis, mengerti sistem pendidikan tuh kayak gimana, itu nggak gampang. Nggak gampang. Dan sampai dia mengerti dan paham, apalagi bisa support itu sulit. Jadi beruntunglah kalian teman-teman PPDS yang memiliki pasangan yang sangat suportif. Oke. Syukurin ya. Nah, Maksudnya syukuri. Iya. Karena di kasus lo nggak berhadapan dengan problem di rumah juga Jadi kan? problem itu karena pas. istri, ya karena memang sama-sama ini maksudnya bukan yang fundamen yang gue kok di rumah sakit terus, nggak gitu kan. Kadang sometimes ada gitu, cuman ya untungnya dia paham, ya inget lagi, eling lagi gitu loh. Ya setelah sama-sama saling ngerti aja. Nah ini trivia nih Dokter Abai. Apa tuh? Trivia. Lu paling lama berapa hari nggak balik ke rumah? Gua pernah, nah ini gua Di pernah rumah dapat sakit hukuman. nih? Ah. Oke. Gua udah dapat hukuman. Ini sekaligus tabu-tabu. Hukuman karena Iya. nyolong apa deh? Apa? Jadi ya memang indisiplin, apa sih itu? Mendisiplinkan. Indisipliner, apa tuh? Indisiplioner. Ya itulah ya. Emang karena gua ya you know lah problem gua nggak jauh-jauh dari yang itu, Pal. Yang mana nih Apa gue tuh? Saya nggak tahu sebutkan bosnya. dong Pak. Gua Gimana datang nih? telat. Oke. Karena gua tuh paling bisa tahan kerja sampai malam, tapi kalau pagi itu gua paling Nggak suka bisa. telat gitu. Oke. Sekali dua kali ya memang membahayakan tim juga. Ya gua terima, ya gua salah gua terima. Dihukum. Hukumnya hukum jaga. Berapa hari tuh? Jelaskan nih hukuman yang lu terima Hukum tuh jaga gimana? tuh gimana? Hukum jaga itu adalah lu harus standby seterusnya di rumah sakit. Jadi mau nggak mau lu akal-akalin aja, lu baju lu bawa, mandi di situ, makan di situ. Berapa hari itu Pak? Paling lama yang pernah lu terima? Gua sih waktu itu alhamdulillah nggak parah-parah banget ya. Dulu kita ada namanya tambah jaga loh. Tambah jaga itu jaga gue seminggu berapa ya dia tambah. Hah? Jadi lebih dari 7 hari? Misalnya seminggu itu misalnya gue ada 3 kali jaga. Hah. Jadi gue ditambah jaganya jadi bisa beberapa hari gitu, 2 hari, 3 hari gitu. Atau hari ini gue jaga, lanjut besok itu tambah jaga. Masih ada kesalahan lagi yang sama berulang-ulang, kali jaga. Seminggu lu 3 kali jaga, lu dikali 3. Sekarang 3 kali 3 berapa 9 hari? hari. 9. 1 minggu cuman ada 7 hari. berarti gimana? Udah over, Pak. Nggak pulang itu 9 hari? Ya nggak pulang. Tapi apapun itu nggak berat karena nggak ditambah jaga udah nggak pulang gua juga. Karena kerjaan Tanpa udah jaga banyak. itu kan. Kerjaan udah banyak. Terus yang memang gua juga yang kampret sih ya, gua yang bandel ya. Itu gua disuruh absen jam 4 pagi, foto di lokasi yang itu backgroundnya jam, menandakan lu jam 4 terus di situ. Karena saking sering 1 telat. bulan full, Pak. Karena saking telatnya ya. Tapi 1 bulan Sering full. telat. coba ini gue dapat. Nah, jadi lu ngakalinnya biasanya gimana, cuy? Gue tahu sih saudara triknya tuh. Udah kebayang nih gue nih. Iya, jadi gue nggak kali gini tuh saat selama sebulan gue disuruh foto absen foto itu, seminggu gue jalanin sesuai arahan. Sesuai arahan, oke. Minggu kedua gue udah kayak, udah nggak bisa nih. Akhirnya ini mohon maaf ya Bang dan Bang sekali lagi. Ya sebenarnya senior gue juga udah tahu juga gue nggak ngakalin karena ya mungkin dia dulu juga kayak gitu ya. Ya ketahuan lah kayak gitu. Gue tuh bawa baju 3 setel langsung. Jadi abis gue foto tuh gue datang jam 4 ya, jam 5. Foto, abis itu gue ganti angle-nya, gue ganti baju. Gue ganti lagi baju lagi, gue ganti ini Gaya rambut. gaya rambut. Udah gue aman nih punya stok foto untuk 3 hari. 4 hari ke depan. Nih kan. Kayak gitu, tapi intinya sih ya senior juga udah pada tahu, pasti dia nggak ngakalin. Intinya alhamdulillah kerjaan gue beres, jadi nggak perlu dipermasalahin gitu. Yang penting kan kerjaan lo beres, lo tahu kesalahan lo, dan lo dapet punishment gitu. Lo udah tahu kesalahan di mana ya jangan diulangi lagi, kerjaan beres aman. Sesimpel itu sih.
Untuk aktualisasi diri nih, masih ada waktu Ngeri nggak? banget aktualisasi diri. Selain Aktualisasi diri seperti apa nih kayak maksudnya? hobi lah, selain Oh, maksudnya main. Oh, kalau Kalau cari memang- cuan, kalau memang cari cuan. iya, kalau memang dokter Abe mengkategorikan main sebagai hobi sih nggak apa-apa. Tapi mungkin ada hobi yang lain apa? Kayak kan kalau cowok ada sepeda, main ya maksudnya main tuh maksudnya mungkin main game kali ya, atau Iya, naik iya, iya, gunung iya. atau apa, atau berorganisasi gitu kan, kita nggak tahu. Itu Organisasi. gimana tuh? Ada nggak? Maksudnya Organisasi dulu gue sempet aktivis ya. aktivis. Oke, coba ceritain aktivis itu gimana? Aktivis apa nih? Waktu dokter Aktivis umum, apa? tapi ini out of konteks sih bahas Iya. PPDS ya. Ini pas PPDS lah aku nanya konteksnya. Nah, Pasti tetapi pas ada nggak? PPDS aktivitas organisasi mahasiswa waktu gue dokter umum itu udah nggak ada lagi, blas. Oh, oke. Karena lo benar-benar nggak sempet. Even untuk keluarga aja lo nggak sempet, bisa-bisanya lo sempet untuk ngurusin orang Wah, gitu. dijitak istri lo nanti. Terus gimana? Kalau emang ada hebat, gue salut Iya. gitu. Nggak, Atau terus ada yang- gimana balancernya kan, manusia kan fitrahnya harus balance semuanya. Jadi Nanti gini, burn kita out. pasti deh, Iya, pasti iya. harus ada relaksasi lah ya. Ya, ya. Dan gue yakin itu satu sistem ada sampai konsulin-konsulin kita juga pasti ada untuk hiburan, relaksasi. Oh, oke. Dan biasa dituangkan ke olahraga. Jadi saat acara-acara olahraga, baik itu bisa sepedaan, bulu tangkis, terus bola yang paling ini, ya kita hobi di situ bercengkerama. Kadang ya sempat-sempat bawa anak istri, Oh, oke. sekalian jalan-jalan ke lapangan bola jalan-jalannya. Berarti itu Bukan ke mall. sama, ya maksudnya sama kolega juga ya. Terus main juga kan sekedar kita apa sih udah seumur gini mau main apa sih? Iya. Main Mobile Legends. Mobile Legend. Enggak, game online tuh gue emang pemain game online, cuman dulu ya nggak sempet aja. Nggak sempet ya? Tapi mungkin saat lo udah lebih senior, banyak tugas perintilan yang bukan jadi job desk lo lagi, lo banyak waktu luang kan, itu lo bisa main. Tetapi tanggung jawab lo udah lebih gede karena lo udah semakin senior, Oke. gitu. Terus ya nongkrong malam sama senior sama teman-teman. Nongkrongnya Ngopi. biasanya di mana nih, Bay? Iya. Tempat kopi. Tempat kopi. Oke. Tempat kopi. Oke. Tapi ada rulesnya nggak kayak, oke kita nggak boleh ngomongin case ya. Oh enggak, justru itu yang ngomongin. Oh, oke baik. Dan bergibah. Memang 24 jam itu ngomongin case ya. Justru menariknya di situ, kadang Oke. lucu-lucu gitu loh, lucu-lucu ada kesalahan lo si ini, terus lo dulu dihukum apa, Itu gibahnya di terus lo situ ya? ketiduran lagi ngapain pasien, terus operasi lo ketiduran jatuh, ya banyak Ya lah hal ampun, gitu. serius itu ada ya? Ada. Sampai lo ngeheng di depan ini, sampai ditanya, nama kamu siapa? Nggak bisa jawab, sekedar ditanya nama, saking lo udah ngehengnya, kayak begitu. Oke. Ya itu sebenarnya, ya itu bunga-bunga gibah itu. Bunga- Nah, Gimana, selama gimana? pendidikan ada yang menarik nggak, Pak? Iya, yang apa ya, viral atau apa ya, jadi berkesan banget lah 5 tahun itu. berkesan gitu, atau ada kasus yang viral, intrik, Iya, intriknya lah. internal. Oh itu banyak Affair, banget betul. lah kalau masalah Affair. konflik itu, Mbak. Iya. Kalau affair itu beda sendiri ya. Menjilat senior gitu atau gimana lah. Iyalah pasti tuh kalau masalah affair ada lah ya, apalagi sesama PPDS yang belum berkeluarga ya. Oke. Kayak masih pacaran gitu, atau selingkuh. Ini kita ngomong yang belum berkeluarga belum, ya. belum berkeluarga. Disclaimer gua nih. Ya ada. Bahkan sesama senior junior pun ada juga yang akhirnya menikah. Nikah. Itu ada teman gua. Ya senior gua sama junior gua. Ada yang udah sampai menikah sekarang berkeluarga. Terus ada yang sesama misal sama jurusan lain. Nikah juga ada juga. Antara Terus ada yang dosen pacaran dan ini putus. Berantem, tetapi ya Sesama apa lagi? Sesama jenis? bukan. bukan. Kalau itu enggak, Oh, kita bukan. anti ya, nggak boleh ya itu. Nggak boleh. Dosen ke student ada juga? Nggak ada lah, kalau itu nggak ada. Nggak ada. Setahu gua nggak ada. Setahu lo, setahu. Mending nggak tahu ya, dokter Abe mending nggak Nggak tahu. Ya boleh gitu lah ribut-ribut misalnya ke gap selingkuh ya kan, sama pacarnya ketahuan nih. Rata-rata tuh ya, Pal ya. Yang pacarnya non medis. Jadi gini, yang pacaran medis, oh berarti pasangan satunya Pasangannya tuh non medis. Ya. Dia selingkuh sesama residen misalnya, mungkin beda jurusan. Ya ke gap. Ya itu yang bikin yang jadi masalah itu. Yang non medis ini, yang pasangannya ya heboh lah segala macam. Iya. Yang mereka berdua santai aja lah, ya udah hidup udah berat gitu kan. Iya, iya. Nah, yang aman justru kalau seandainya nih pasangannya sesama medis, selingkuh sesama medis Medis juga. lagi. Jadi ya udahlah, apa sama-sama lucunya itu loh. Kenapa bisa aman deh, Pak ya? Ya itu udah sama-sama paham lah beratnya. Yang ketemunya dia terus, Oke. ya muncul chemistry lah. Itu karena tadi
ngelihat dokter Abai tahu lah ya, misalnya affair ini sama ini segala macam tuh kayak dinding rumah sakit itu kayak Punya telinga sendiri, ya kan kan, ya. ternyata. Itu memang apakah si atmosfer perangkatan atau ketika PPDS itu memang sesolid itukah atau Iya, jadi gini, Dibentuknya? pertama kita dituntut untuk care satu sama lain. ya Saat kita dituntut dan melakukan itu sebagai rutinitas, lama-lama muncul kesadaran diri sendiri. Udah sama-sama saling bantu jadi solid. Nah, Jadi ini lu- kelepasan jadi dekat. Satu jadi solid, satu jadi dekat Jadi ya. ruang lingkup yang sama ketemu 7 kali 24 jam. Jadi Sampai tahu borok-boroknya lo apa bener, ya? jadi lo akan bisa memilah-milih. Ini tugas untuk operasi nih, gue minta tolong ke si dia gitu. Ini tugas luar nih, beli-beli apa segala macam. Oh dia yang jago gitu. Ini Oke. tugas ngomong ke konsulen nih. Ini yang mulutnya manis banget ngomongnya. Oh ke dia nih, dia yang kita majuin ya. Ini tugas cari cuan nih. Oper ke Abah itu ada, gitu. bener. Itu ada temen gue Cici tuh. Wah dia jago. Nih. Hitung-hitungan. Sekarang pertanyaan yang mungkin ada 3 pertanyaan sebelum ditutup. Pertanyaan yang ini mungkin agak lebih personal. Ada nggak masa dimana di mode kayak nggak mau sama sekali ngapa-ngapain? Jadi pas 5 tahun itu saking burnout-nya terus kayak gini deh. Karena yang kita tahu kan dokter itu kalau ngeliat grafiknya gini ya, nggak kayak bisnis gitu. Jadi mungkin dipetiknya akan memetik tapi mungkin waktunya lama gitu kan. Itu juga kalau masih hidup. Iya, mungkin gitu Kalau nggak kan. sakit duluan ya. Pernah nggak nih kalau aku nanyanya spesifik ke dokter Abai gitu, ada masa dimana kayak ini kapan sih gitu, kayak kapan ya gue akan mendapatkan ini semua, atau nggak ada karena dari awal memang pekerjaan gue itu pekerjaan jasa, tidak mengejar profit sama sekali, emang tujuannya kita ya memang tangan Tuhan kan, dokter disebutnya juga Jangan gitu duluan kan. itu, wah itu terlalu tinggi Doktrinnya banget ya, memang beban begitu loh itu. kan, ya misalnya lewat dokter gitu kayak gitu. Ada nggak pernah mau ngasih ya itu bendera putih ketika PPDS lah, karena kan memang kalau misalnya tadi ceritanya lagi general practitioner nggak kerasa karena beban hidupnya lebih berat daripada pendidikannya. Sekarang itu PPDS kan mungkin ngerasa pagi udah balik lagi ke Jakarta kan, pernah Oke. nggak gitu ngerasa Paham sih gue. mau quit gitu? Titik terendah. Gue di personal hidup lo nih. sama sekali sampai detik ini gue berpikiran terbersit aja untuk keluar nggak. Itu gue personal, gue pribadi ya. Tetapi yang gue lihat teman-teman gue, baik yang gue kenal deket ataupun ya cuman sekedar tahu, banyak. Banyak. Veteran aja banyak yang udah Oke. mau give up. Baik itu dari junior gue. Senior gue nggak pernah ada yang kayak gitu. Junior gue atau yang teman-teman di bagian lain gitu. Itu banyak. Ya, gue nggak bisa mengeneralisir karena dia mungkin punya beban yang tersendiri. Karena kalau mau ngomong wise-nya ya, Iya. ya gue nggak pakai sepatu yang sama dengan sepatu Yes, dia. kita nggak Seandainya tahu pun juga mau ya. disama-samain sepatu gue sama dia, jalannya pun berbeda gitu. Jadi nggak bisa generalisir. Gue juga nggak bisa mendefinisikan lemah mental lo gitu, ya nggak bisa juga gue. Karena beban orang kan tiap orang. Ada junior gue mau keluar beberapa orang dan beberapa kali, ya kadang gue kalau lagi selengean gue bilang, ya udah lo keluar aja, yang kayak lo mentalnya nggak bakal Kuat, incu gitu. kuat deh lo, mumpung masih semester rendah kan gitu. Itu kalau gue lagi selengean lah lagi ini, canda-bercandaan. Cuman di balik itu gue berpikir juga ya mungkin ada baiknya dia memang keluar kan, kalau kita Iya. paksakan Nggak baik juga dia ya, kenapa-napa lo mau tanggung kedepannya. jawab. Lo bapaknya bukan atau apanya bukan, karena Ya. tentamen untuk melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri itu ada loh. Iya. Masalah psikologis, Iya. kayak dibilang problem psikis Ya. itu ada loh. Iya, betul. Apalagi kita sangat dekat, kita orang-orang medis. Iya. Kan. Tapi kalau alhamdulillah gue pribadi nggak pernah terbesit sedikit pun, karena yang gue pikirin gini loh, gue tuh udah hoki banget bisa masuk sini, udah hoki gue bisa masuk. Orang tua gue masih ada tabungan dikit untuk support gue. Yang ketiga, gue dapet istri yang ngerti. Yang keempat, istri gue mau ngasih gue makan gak ada duit, dia transfer 50.000, 100.000 untuk gue makan. Terus senior gue pada bantu. Anjir, gue kurang beruntung apa lagi? Gue kurang bersyukur apa lagi sampai di tengah jalan harus kayak gitu. Dulu gue juga bukan siapa-siapa, kita orang suka madol, suka nipu. Ya kayak gitu sih, intinya ya balik lagi ke diri masing-masing ya. Berbuah manis Sama lah ya. supporting system itu nggak bisa dihindari loh. Supporting system. Supporting system yang gimana nih menurut Iya. lo nih? Ya keluarga lah yang ngebangun. Keluarga, oke. Walaupun keluarga lo pasti awam saat lo ngomong detail, gue disuruh tambah jaga gini-gini, mereka nggak bakal ngerti. Nggak ngerti. Operasi itu susah banget sampai jam setengah malam harus ngereduksi tulang patah 5 gitu, mereka nggak bakal ngerti. Teknisnya nggak ngerti ya. Tapi mereka berusaha membuat diri mereka paham kerjaan lo berat gitu. Sesimpel itu aja lo pasti udah terbangun. Ya kadang orang banyak pelampiasannya yang nggak dapet keluarga sehebat itu, cari orang lain yang lawan jenis,
yang menarik care gitu pernah. kan. Ya, Dengar biasa itu. selentingan gitu. Oke, jadi baik untuk kedepannya nih, lu pengen ngambil pendidikan lebih nggak atau kita sebutnya sebagai subspesialis? Ada rencana ke sana nggak? Menjadi Gue dosen. pribadi sih gue pengen banget karena ya balik lagi sih gue merasa kayaknya ilmu gue belum cukup gitu. Masih bisa berbuat lebih tapi kapasitas masih terbatas, harus belajar lagi ya. Gue pengen banget gue sekolah. Gue ya mudah-mudahan dapat kesempatan itu yang sangat berharga ya, pengen banget sih. Dan mumpung masih muda sih Pak. Ya. Jadi jenjang pendidikan ortopedi nih, kalau setelah dari spesialis, lu bisa ngambil subspesialis lagi ya? Subspesialis Ada lagi. banyak bidang juga ya di situ ya? Banyak bidang. Oke. Tuh, ada 8. Total Apa aja 8 ya? Hafal? Harus dong. Gua sebutin satu-satu lumayan banyak sih. Apalagi kita ada 8 sistem, kan? iya kita sistem baru yang memang udah di hospital base ya, akan Oke. diimplementasikan tuh, tapi baru di UI doang. Jadi 2 tahun, 2 tahun Oh, pendidikannya? sub Oh. 2. Oke. 2 tahun masa pendidikannya. Berarti Kak Abah ini, Dokter Abah ini totalnya tadi apa namanya, general practitioner-nya lumayan ya? Bisa dihitung-hitung aja dulu gua 10 ya? 6 tahun ya? 4 tahun gua Iya, 9 ya berarti ya? Gua ditambah Klinik. mundur 1 semester karena dulu gua kena gempa Padang Oh 2009. iya. Oh, oke. Terus 10 ya ditambah berarti 2 tahun koas, Koas. udah 6 tahun. 6 tahun. Habis itu gua kena internship ya, awal-awal ada Internship internship ya setahun. Bang. Setahun. Terus 7 gua tahun. lanjut jadi dokter kontrak dulu istilahnya, tetapi Oke. sekarang dokter BLUD mungkin ya. Itu setahun lebih. 8 tahun. Terus ya Ortopedi untung gua nggak ya? lanjut PTT ya, waktu itu gua langsung coba ujian dengan segala persiapan yang ya gitulah. Alhamdulillah rezeki dapat keterima 5 tahun. 13. Jadi total 13 tahun ya, sampai Oh, lu di 13 ya? posisi lu sekarang. 13 ini ya? tahun. Oh iya Sebagai iya. spesialis ya. 13 Luar biasa. Dan masih mau lanjut 2 tahun lagi Masih ya? mau lanjut Ya, ya? kalau dikasih Kalau lancar kesempatan ya? ya, mudah-mudahan ada rezeki. Baik. Amin. Nah, jadi para konco medis nih yang memang dari tadi udah mendengarkan gitu ya, menyimak Dokter Abai ini yang 13 tahun hingga ada di posisinya sekarang ini, dan yang terinspirasi dan kami harap banyak gitu ya, kayak ini kayaknya seru nih spesialis ortopedi dan traumatologi gitu kan. Apa aja sih Dokter Abai yang apa ya, yang menarik, yang kenapa gitu dokter-dokter general practitioner ini Iya, harus ambil ortopedi dan traumatologi? Nggak apa-apa lah menjual. Iya sebenarnya ininya kalau dikit. untuk hitung-hitungan 13 tahun itu sebenarnya kalau kita ngomong sesama dokter ya itu hal yang biasa. Biasa. Karena yang runutnya gitu, bahkan mungkin ada yang lebih lama lagi karena banyak di antara kita di luar sana mungkin yang pendidikan tersandung, terseok-seok, baik karena masalah satu ataupun yang lain hal lah. Jadi mungkin studinya bisa lebih panjang. Iya. Yang kedua, kalau mencari inspirasi, gue dibilang jadi sumber inspirasi, waduh luar biasa, bahkan gue mungkin gak sanggup ya. Nah, kita nggak ada yang tahu yang nonton ini sampai Iya, mana kan? mungkin Udah jauh ada ya. yang banyak Iya nggak sih? tokoh lain. Terus mungkin Iya, ada senior udah, kita. wah ini dokter Terus gua Abai kayak, keren. Lebay banget sih. Atau yang emang bener-bener kan? Soalnya gue jalan Atau- gitu kayak itu cuma ya biasa lo ordinary gitu. Cuman banyak yang jauh lebih bisa menjadi inspirasi gitu. Sosok-sosok guru kita atau senior-senior kita yang lain. Ya intinya sih apa ya, kalau gue bilang sih niatnya dulu di awal gitu ya. Lo jangan try to be surprised, not to expect ya. Jadi kalau di awal lo udah expect, Ya, oh gue not mau to ngambil spesialis nanti gue akan Misalnya punya rumah prestis gitu. gue lebih Iya. gede. Fair, memang benar lo prestis lo akan lebih gede, tetapi jangan harapin itu di awal karena tujuannya bukan itu. Kalau tujuannya prestis lebih gede, nggak usah jadi spesialis. Nah, Lo jadi kayak Abdi Sleng, diangkat jadi komisaris Telkom, itu lebih kurang Lebih prestis apa prestis. lagi ya kan? Iya, Jadi iya. orang kaya lo ya kan, itu lebih prestis. Itu satu, make sense kan? iya, iya. Jadi tujuan jangan itu lo, terus lo mau jadi kaya, banyak ribuan cara untuk jadi orang kaya. Lo buka online shop aja lo duit berak-berak duit. Selebgram. Selebgram kayak Ica ya kan? Gila, gue bukan selebgram. Cuman kita tagih traktiran aja. Aduh, Itu nggak banyak lah. gitu. Jadi lo balik lagi ke dasar tujuan lo apa? Niatin di awal kayak begitu. Jangan yang Oke. muluk-muluk. Ya untuk perjalanannya enjoy. Enjoy aja bener. Yep. Berat pasti semua orang juga ngalamin berat. Jadi go with the flow lah, trying to survive. Dan apa yang membuat ortopedi dan traumatologi ini menjadi unik lah, menjadi warna tersendiri untuk apa ya, ke dunia kedokteran itu sendiri. Jadi supaya mungkin nih dokter-dokter yang masih ambil umum tadi, yang belum tahu kayak kenapa nih gue harus ngambil ortopedi, siapa tahu kan ada minat-minat yang masih belum muncul, tiba-tiba pas melihat YouTube ini kayak, oh ini yang gue mau nih, gue demen misalkan bagian skeleton, gue demen bedah juga, apa gitu.
yang Iya, menariknya? kalau menurut gue sih kalau teman-teman suka terkait tindakan ya, kayak gue dulu Tindakan. tuh, gue suka bedah karena gue suka tindakan. Ya mungkin motorik gue lebih bagus dibandingkan otak gue kali ya. Itu boleh banget ortopedi, apalagi kalau lo yang cenderung mekanikal. Oke, mechanical. Lu suka ngebor, lu suka narik-narik segala macam, lu suka ngoprek-ngoprek mobil lah, lu suka ngoprek-ngoprek kerjaan di Pekerjaan rumah, tukang mekanik segala ya? macam Iya. mechanical. Gue saranin lu ortopedi banget. Itu. Terus ini personal gue ya, gue ngelihat ortopedi itu sesuatu yang real banget. Maksud Iya, gue bukan yang lain berarti nggak real, cuman real langsung di depan mata. Ini problem kasus, berdarah-darah segala macam, putus, lo bisa sambung, patah tulang lo bisa perbaikin, dan lo bisa bentuknya ngelihat real gitu. Lo happy banget saat ada patah tulang panggul, lo lakukan hip replacement, pasien sebelumnya duduk tidur, Iya. abis lo operasi bisa jalan, itu ngelihat senyumnya wah, luar biasa. Itu yang nggak bisa diganti dengan materi ya. Ya terkait nyambung satu lagi sih, yang tadi motivasi, Iya. motivasi agak lengkap tadi. Lupa gue. Jangan berpikir lo akan jadi dokter atau akan jadi dokter spesialis untuk mendapatkan reward menjadi dokter spesialis ya yang bisa lo rasakan di dunia ini aja gitu. Ya. Karena nggak bisa kita pungkiri dunia dokter bergesekan dengan dunia sosial. Sosial itu nggak bisa kita hitung-hitung pakai angka-angka. Jadi sebenarnya closingnya tuh sangat deep gitu. Kita Dalam banget, Dalam gue dan- hampir nangis loh tadi denger. dalam dan sangat religius spiritual Subhanallah gitu sekali. kan. Semua itu memang kembali ke niat ya, Dr. Noval dan Dr. Abai. Jadi memang tadi kita udah ngobrolin nih sangat lengkap ceritanya dari mulai Dr. Abai di General Practitioner, terus sekarang di PPDS, perih-perihnya gimana, seru-seruannya gimana, dapet cuannya gimana, terus udah gitu. Pokoknya banyak banget lah affair-nya lah, kisah cintanya, support system dari keluarganya. Jadi segini aja dulu untuk episode sekarang. Saya juga terima kasih banget sama Dr. Noval SPTHT yang telah Terima membantu kasih saya kembali, karena saya sebagai Mbak host Ica. yang non medis, jadi ngebantu ngelengkapin dan terutama narasumber kita Dr. Abai SPOT Sama-sama Ica, sama-sama Val. telah berbagi ya, sharing tentang Tabu Talks ini, hal-hal yang mungkin di interview-interview lain banyak dibahas topik ini, tapi kan nggak sampai sedetail ini kan. Dan terutama lakon medis ini juga pengen memberi memberi suatu insight lah ya, Dr. Insight, Noval, benar. untuk terlebih mungkin adik-adik ya. yang SMA yang mau mengambil Ambil pendidikan kedokteran ya. consider untuk Pendidikan ke kedokteran, atau lagi di rekan-rekan koas atau dokter umum yang akan melanjutkan jenjang ke spesialis. Mungkin nanti bisa pantengin di channel ini, kita bakal bahas satu persatu dari spesialisasi yang lain juga. Akunnya apa? Akunnya Dr. Noval? @lakonmedis. Bisa kalian follow di Instagram ataupun di YouTube channel kita. Jangan lupa Subscribe dan nyalakan loncengnya supaya notification-nya masuk ke gadget kalian. Jadi saya Ica, Dr. Noval SPTHT dan Dr. Abai. Abai Abai. SPOT pamit. Dadah. Bye-bye, Konco Medis.